Bapak Ibu pemirsa TV One yang saya cintai, hal kedua yang mau kita contoh dari beliau adalah ibadah. Yang pertama tadi akhlak, yang kedua ibadah. Kalau ada orang yang dosanya sudah dapat jaminan ampun dari Allah, itu cuma baginda Nabi. Hatinya bersih, akhlaknya luhur, dosa udah diampunin. Tapi orang seperti beliau kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Sama ibu-ibu nih, kan banyak yang kakinya bengkak nih. Pernah Aisyah cerita, satu malam habis sholat isya saya mau tidur, saya lihat suami saya sedang sholat, saya tidur. Tengah malam saya mendusin, saya lihat masih sholat juga, saya pulas lagi. Sepertiga malam saya bangun masih sholat juga, saya tungguin, saya samperin. Setelah selesai salam saya bilang, "Bang, iya sayang, dengerin, abang kan dosanya sudah diampuni oleh Allah." Iya. Wah, kalau ibadah jangan gitu-gitu amat sih. Si amat aja nggak begitu. Dosa sudah diampuni. Apa jawab beliau? "Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura." Apa saya nggak senang kalau saya oleh Allah diberi gelar abdan syakura, hamba yang tahu bersyukur. Makin diampuni, makin banyak sujud saya. Kalau kita yang dapat jaminan ampun, bubar sembahyang. Enggak ada jaminan ampun aja sering ngadat. Bagaimana kalau ada jaminan ampun? Jadi kembali ke awal tadi, kita ini semua perlu Allah. Kita perlu Allah. Oleh sebab itu, baginda Nabi memberikan contoh kepada kita. Dosa sudah diampuni, hati paling baik, akhlak sempurna. Tapi kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Karena ibadahnya beres, Allah dekat. Karena Allah dekat, pertolongan selalu datang. Karena ada pertolongan Allah, urusan lancar. Aminnya sih iya, sujudnya ntar dulu. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, pemirsa TV One yang saya cintai, kita perlu Allah. Sementara Allah nggak mengambil manfaat dari ibadah kita. Apa kalau se-Asia nggak ada yang sholat Allah bangkrut? Apa kalau se-dunia nggak ada yang puasa Allah jatuh miskin? Kita mau lagu apa, Allah tetap Allah. Kita yang perlu Allah. Agar keberhasilan tidak membuat lupa diri, kegagalan tidak membuat lupa diri, tidak membuat kita putus asa. Tetap husnuzon, baik sangka kepada Allah Subhanahu. Ini hal kedua. Yang ketiga yang mau kita contoh dari baginda Nabi, beliau itu tokoh yang pandai membangun kebersamaan, mencapai persatuan dan kesatuan, ngayomi, sehingga orang semua merasa diayomi oleh baginda Nabi itu. Tidak pernah dakwah dengan kekerasan, dengan akhlakul karimah, dengan budi pekerti yang luhur dan terpuji. Gak pernah beliau pakai nakut-nakutin orang, "Oh nggak masuk Islam, awas." Enggak dengan bujukan materi, "Ayo siapa masuk Islam Supermi 2." Enggak. Dakwahnya dengan moral force, dengan kekuatan akhlak. Dan ini yang harus kita contoh. Beliau menggalangkan 3 semangat penghormatan. Pertama, rukun antar umat seagama. Kita nih sesama muslim nih, ya
kudu rukun. Beda boleh, marahan jangan. Tangan kiri sama tangan kanan juga beda, tapi akur. Akur nggak? Nih asal kiri gatal nih, kanan kagak diundang. Datang aja garukin. Padahal beda tapi akur. Nggak ada kiri gatal kanan ngomel, garuk aja sendiri. Nggak ada.